pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Bapak Dr. H. Abidin MPH. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat struktural, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Instalasi dan seluruh staf di BBLK Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mulai mencoba sosialisasi yang kedua tentang pedoman untuk COVID-19 dalam pandemi ini. Saat ini kita masuk sosialisasi kedua, yang sebelumnya juga acara Kamiso ya. Jadi memang sengaja Kamiso hari yang harusnya Kamis kita majukan karena berbagai hal kegiatan di hari Kamis yang cukup banyak, jadi kita majukan di hari Rabu. Dan pagi hari kita lakukan karena sebelum kita memulai aktivitas, kita lakukan Zooming supaya Bapak Ibu juga tetap masih bisa bekerja sambil mendengarkan tentang sosialisasi tersebut. Ya, harapan kami sosialisasi ini dapat memberikan gambaran kepada seluruh staf di BBLK Surabaya bagaimana penanganan tentang pasien, tentang spesimen COVID-19, dan mungkin juga nanti ada sharing ya, Dokter Titi mungkin sharing bagaimana mengatasi secara baik itu psikologi maupun apapun ya yang pernah mendapatkan isolasi mandiri. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan terlebih dahulu sebagai narasumber pertama adalah Dr. H. Abidin, Bapak Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, dan nanti narasumber kedua Dr. Adi Pramono SPPK akan menyampaikan materinya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Abidin MPH, kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Aris selaku moderator pada pertemuan yang mendadak juga ya pada pagi hari ini. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa kami berdua ya dengan Dr. Adi dan juga ada Dr. Titi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa kita perlu mensosialisasikan, mungkin yang kedua ya, sosialisasikan tentang penanganan COVID ini, mengapa hal ini sangat penting, oleh karena kita sama mengetahui ya bahwa COVID-19 ini kan termasuk dia jenis virus baru ya. Jadi memang di dalam mengidentifikasi maupun dengan hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini memang selalu ada semacam perkembangan-perkembangan ya. Bahkan pada saat ini kita menurut WHO itu sudah masuk dalam pedoman yang revisi kelima. Ya, jadi revisi kelima. Mungkin revisi 1, 2, 3, 4 kita tidak terlalu banyak mengikuti ya. Tapi begitulah ya. Karena perkembangan situasi sehingga memang mengharuskan bahwa memang ada revisi-revisi dalam rangka penyempurnaan. Dan kita perlu mengetahui ya mengapa sampai hal ini penting disampaikan, karena saat ini memang perkantoran itu sudah menjadi, katakanlah itu bisa menimbulkan suatu klaster baru ya. Kadang-kadang kita mengikuti protokol kesehatan ya di luar karena sudah bisa memahami, sering-sering juga disampaikan ya melalui media elektronik ya, juga informasi-informasi tambahan ya dari media-media lain. Kita sudah pada umumnya sudah mematuhi itu. Namun kadang-kadang kita sering melupakan ya bahwa
pada saat kita beraktivitas misalnya di kantor itu kadang-kadang ya kita lupa, mungkin karena menganggap ini teman, ini apa dan sebagainya, dianggap itu suatu hal yang apa namanya tidak perlu kita, kadang-kadang ada membuka masker dan sebagainya seperti itu ya. Padahal di dalam panduan memang satu-satunya yang bisa kita, atau salah satu yang bisa kita cegah ya masalah penularan ini ya tentu protokol kesehatan yang sudah familiar di telinga kita, itu yang saya kira itu yang termasuk penggunaan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air yang mengalir, kemudian jaga jarak ya. Itu seperti itulah yang sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk membentuk kita punya kebiasaan ya, istilahnya kebiasaan baru kita di dalam melakukan aktivitas. Nah, karena kita tidak bisa terlepas ya dari aktivitas manusia, karena setiap benda hidup itu identik dengan pergerakan ya. Jadi atau dinamis atau dinamisasi. Orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu bentuk dari suatu kehidupan. Kalau mau mati ya statis, diam di tempat. Tapi karena kita tidak bisa terlepas dari aktivitas, maka di situ pula lah terjadi suatu potensi penularan ya. Yang saya kira kita sudah banyak pengalaman ya tentang beberapa kasus-kasus, walaupun sebetulnya di dalam referensi ditetapkan bahwa COVID-19 ini kan 80% itu kan gejalanya ringan ya. Hanya 20% saja yang berat. Namun yang berat itu bisa berakhir dengan kematian ya, karena ada faktor pengikutnya penyakit seperti komorbid ya. Masuk hipertensi dan sebagainya. Nah itu. Sehingga karena itu sudah merambah ya, katakanlah untuk perkantoran, sehingga memang ini perlu kita menyampaikan ini ya, agar supaya memang kita, yang paling penting adalah saling waspada ya, tapi tidak perlu kita terlalu hanyut ya bahwa kita menjaga jarak ya, menjaga jarak secara fisik, tapi secara psikologis kita sebenarnya dekat. Nah, itu ya. Ini karena memang mengikuti pola penularan dari suatu penyakit, sehingga untuk mencegah itu kita melakukan ya, katakanlah jaga jarak, menggunakan masker, yang terkesan bahwa kita itu antara satu dengan lain terkesan kok saling curiga, semakin jauh dan sebagainya. Itu secara psikologis saja itu ya. Tapi pada dasarnya kita ini menginginkan bahwa tidak saling menularkan ya. Kita selalu berprinsip bahwa saya tidak menularkan dan saya juga tidak ditulari. Nah itu Pak prinsip yang kita pegang. Nah beberapa juga regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan ya, yang mulai dari WHO turunannya, kan WHO itu kan perwakilan Kementerian Kesehatan yang ada di seluruh dunia ya. Di Kementerian Kesehatan sudah menurunkan regulasi ya sampai ke bawah, sampai hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan sebagainya. Itu yang menjadi suatu panduan kita. Namun ya seperti tadi yang saya sampaikan, karena kaum manusia yang hidup itu selalu bergerak. Kita tidak 24 jam di kantor, tapi di rumah ya, juga berinteraksi dengan manusia atau orang-orang karena berkaitan dengan kebutuhan hidup kita. Nah itu. Sehingga ya walaupun kita kadang-kadang menjaga ya, tapi masih tetap juga bisa ada yang lolos ya. Dan kita punya pengalaman juga bahwa ya ada anggota kita ya di BBRK yang juga terkena, tapi alhamdulillah ya, kalau sepanjang protokol kesehatan yang kita sudah terapkan itu tidak bisa menularkan ke yang lain. Dan juga karena anjuran-anjuran atau aturan-aturan yang sudah diikuti
di dalam rangka menjaga imunitas kita. Alhamdulillah juga teman-teman kita itu sudah bisa beraktivitas kembali. Nah, itu pengantar. Oleh karena kita sudah disinyalir ya bahwa di setiap perkantoran itu bisa terjadi suatu potensi penularan. Oleh karenanya maka pada kesempatan yang baik ini kita bisa mendapatkan informasi sekaligus juga sharing informasi tentang bagaimana perkembangan dari COVID-19 ini, yang saya kira dari berdasarkan data itu memang jumlahnya juga sudah cukup banyak ya kalau khususnya di negara kita ini. Ya. Namun oleh karena kita ya di BBLK ini melakukan suatu pemeriksaan yang cukup banyak juga ya kalau dibandingkan dengan yang beberapa lab yang lain, sehingga memang potensi hasil positifnya juga itu banyak ya. Ya. Namun tetap bahwa prosedur ya penanganan COVID ini tetap kita harus lakukan, tentu yang didasari dengan ya referensi-referensi yang bisa valid, yang bisa dipercaya. Oleh karenanya pada kesempatan ini ya kita melakukan pertemuan secara virtual ini, dan juga nanti Dr. Adi, mungkin Dr. Titi nanti bisa menyampaikan juga pengalaman-pengalamannya juga. Dr. Adi bisa menyampaikan tentang panduan terbaru, bagaimana kita bisa di dalam situasi pandemi ini kita bisa melaksanakan aktivitas tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Saya kira itu barangkali pengantar dari saya. Ya, nanti Pak Adi bisa menjelaskan bagaimana panduan terbaru ya dari WHO tentang penanganan COVID-19. Saya kira demikian, Bu Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Abidin yang telah menyampaikan pengantar untuk acara sosialisasi tentang COVID pada pagi hari ini. Selanjutnya materi intinya yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan, Bapak Dr. Adi Pramono, SPPK. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aris yang selaku moderator. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala, pejabat struktural dan semua teman-teman. Salam sehat selalu. Hari ini saya ingin memberikan presentasi ulangan sebetulnya karena 2-3 minggu yang lalu pernah kita berikan, tetapi ada beberapa teman yang meminta untuk presentasi diulang kembali supaya teman-teman ini semua mempunyai persepsi yang sama, terutama dalam hal sosialisasi pedoman tentang penata laksanaan COVID-19 yang terbaru, revisi kelima. Ini sebagian saya skip aja karena 2-3 minggu yang lalu pernah ya, jadi situasinya sudah banyak, makanya disebut seluruh dunia kena, maka itu disebut pandemi ya. Apa ada negara yang bebas? Ini ada 12 negara ternyata masih bebas. Yang satu Korea Utara, ini betul-betul bebas atau enggak? Mungkin juga ada karena masalah politik dan sebagainya. Yang 11 negara saya tidak tahu ada di mana. Saya kira teman-teman juga kesulitan mau ada di mana karena kita semua tidak tahu, maka dia terisolasi, maka dia aman dari corona. Mungkin itu ya.
Terus berikutnya ini peta sebaran provinsi. Masih banyak, Jawa Timur dan Jakarta masih bersaing. Saya skip aja ya. Dan ini semua banyak teman-teman masih sudah tahu semua. Nah, ini tren harian COVID-19 di Indonesia masih meningkat terus-menerus dan kita masih belum ketemu puncaknya. Kita bisa menemukan puncaknya ketika dia mulai turun, baru kelihatan puncak ya. Dan sampai sekarang masih belum kelihatan. Ini kematiannya, presentasinya Jawa Timur tertinggi, melebihi rata-rata angka kematian di Indonesia. Nah, ini proporsi positif di dalam perawatan, sembuh dan meninggal menurut kelompok umur. Kita melihat di sini, ini kursor juga lihat ya, yang usia lebih lanjut kelihatan lebih banyak kasus yang meninggal. Dan ini semua masuk di dalam kelompok dengan risiko tinggi. Artinya apa? Artinya COVID-19 ini berisiko fatal maksudnya, terutama pada orang-orang yang mempunyai komorbid seperti tadi Bapak Kepala bilang. Komorbid itu apa? Contohnya diabetes, hipertensi, penyakit pernafasan, asma, penyakit PPOM, obstruktif menaun dan lain sebagainya. Sedangkan pada anak-anak muda biasanya lebih aman. Ya, untuk kasus jenis kelamin dan kelompok umur kurang lebih sama jumlahnya, laki perempuan pada setiap usia kurang lebih sama, laki dan perempuan sama ya. Kasus COVID-19 berdasarkan penyakit penyerta, ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, nah ini yang menurut gugus tugas ya, menurut gugus tugas indikator-indikator kesehatan di mana kita bisa menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 yang berbasis data. Jadi seharusnya kita bisa mencapai ini ya, jumlah kasus positif dalam 2 minggu terakhir sudah turun, targetnya lebih dari 50% turunnya ya, dari puncak selama 2 minggu. Itu antara lain. Kemudian jumlah probable juga sama 2 minggu. Banyak indikatornya banyak sekali dan yang kelihatannya kita belum tercapai. Nah, kalau belum tercapai, kenapa kok kita bisa langsung masuk ke new normal atau new life atau apapun sebutannya, yang intinya bahwa kita harus beraktivitas? Jawabannya adalah karena tekanan ekonomi. Ya. Tekanan ekonomi mungkin itu yang disebut oleh Bapak Jokowi, kita gas dan remnya itu harus imbang ya, kapan ngegas kapan ngeremnya. Sama di dalam lingkungan terkecil kita juga kita harus bisa kapan ngegasnya kapan ngeremnya, termasuk di BPLK ya. Jangan direm terus, orang itu nggak boleh masuk terus kan, kasihan juga. Lah itu harus ngepas ya, pasnya dari mana ya, tentunya harus berpedoman pada pedoman yang ada, kemudian pada kenyataan-kenyataan ilmiah, penelitian-penelitian dan sebagainya yang bisa dipertanggungjawabkan. Penyebabnya adalah seperti ini, gambaran skematisnya intinya di Amit. Pak Adi bilang aja ya, Pak Adi bilang. Iya. Tolong teman-teman yang mengikuti untuk mute mic-nya. Mute ya, bukan dimasukkan di mulut ya, mute, bukan di mute. Penyebabnya adalah ini ya, gambaran skematisnya seperti ini. Dari sini intinya bahwa ini berbentuk sferis dan intinya di sini ingin disampaikan bahwa sebetulnya bahwa strukturnya sangat sederhana sekali. Jadi terbentuk dari nukleokapsid dan matriks genetik. Artinya apa? Artinya dia sangat fragile, kayak bahasa Inggrisnya fragile, gampang pecah ya. Gampang pecah bila terkena sabun apa harus desinfektan? Tidak, sabun biasa saja bisa. Jadi kita cuci tangan itu salah satu protokolnya diambil dari sini. Kemudian kita lihat ukurannya juga demikian, sehingga untuk mencegah kita harus pakai N95. Apa harus pakai N95? Tidak. Kenapa kok tidak? Ukurannya kecil. Ya karena kita virusnya tidak sendirian gitu kan, mesti ada droplet, ya, penularannya lewat droplet itu yang bisa kesaring dengan masker kita, meskipun kita pakai masker tidak.
Jadi pada tahap-tahap tertentu kita harus pakai N95, misalkan pada ruang isolasi khusus dan lain sebagainya, pada tempat kita treatment sampel dan lain sebagainya, kita harus sebaiknya harus pakai N95 karena ukurannya memang segitu kecil ya. Kemudian ini yang masalah antibody respons serokonversi itu antara 10 sampai 20 hari ya. Kemudian stabilitas di udara sekitar aerosol sekitar 1 jam, 1 hour ya, dikatakan juga paling lama 3 jam. Mengapa kok ini? Karena ya memang virus itu nggak bisa hidup sendiri karena dia tidak punya organela untuk membentuk mitokondria untuk membentuk energi sendiri. Jadi dia butuh host. Jadi oleh karena itu protokol kita adalah menjaga jarak supaya dia nggak menemukan host, nggak menemukan orang yang ditulari sehingga dia mati sendiri gitu ya. Nanti gampangannya seperti itu. Tanpa kita apa-apa pun mati sendiri dia sebetulnya ya. Tapi kalau dia ketemu hostnya, begitu ketemu hostnya dia menjadi ganas sekali, persis seperti virus di komputer. Dia bisa memerintah. Ya, suratnya metu Bu, takon maneh aku ya gak ero, pokoke surate metu ya wis mlebu. Oh, itu Mbak Win itu, Mbak Win, mic-nya di-mute, Mbak Win. Ya? Mbak Ida apa Mbak Win? Mbak Ida ya. Mbak Ida apa Mbak Win itu? Waktunya bicara. Sebentar. Fokus banget. Langsung mati Mbak Win. Langsung lewat. Slide langsung hilang. Nggak jelas kan juga. Dokter Nanang ada di mana Dok? Itu bagus sekali backgroundnya. Dokter Nanang. Di luar negeri dan itu Dokter Nanang. India. Di India ya Dokter Nanang. Backgroundnya Dokter Nanang gitu. Jadi pagi-pagi absen terus ke India ya Dokter Nanang. Nanang ini ya jaringnya Udah ya. Ya ini ya kita kembali ke sini lagi. Jadi sebenarnya virus ini sederhana, dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia harus ketemu hostnya untuk bisa hidup dan memperbanyak. Gitu. Hostnya siapa? Ya kita sendiri ya, orang-orang manusia semua. Ya. Kemudian sementara yang ditemukan adalah penularan manusia ke manusia. Sampai sekarang belum ada penularan dari hewan ke manusia. Meskipun ada dilaporkan di Hong Kong ada satu anjing yang katanya kena corona ya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa penularannya tadi ya disampaikan penularannya melewati droplet ya. Droplet, tapi terakhir oleh WHO ada disampaikan bahwa ada kemungkinan aerosol dan sebagainya. Ya ini disampaikan oleh WHO juga bahwa COVID-19 itu bisa bertahan antara lain di baju, di kayu selama 1 hari, kemudian di metal. Ya, ini yang perlu kita waspadai selama kita bekerja di lab terutama, bahkan di masker kita. Nah ini ya sampai 7 hari. Ini coba 7 hari dari bisa bertahan selama 7 hari di masker kita, masker yang kita pakai. Jadi kita harus memperlakukan masker kita ini juga dengan baik. Ya jangan ditaruh sembarangan, kemudian dilepas dan ditaruh sembarangan, kemudian jadi kita harus berlakukan masker yang kita pakai sebagai yang sudah terkontaminasi, terutama yang bagian depannya. Nah ini penularannya menurut droplet ya. Di awal-awal kita sudah paham droplet dan ini kita lihat berkembang. Kita ingat dulu waktu bulan-bulan April mungkin ada sosialisasi bahwa yang pakai masker itu ya yang sakit aja, yang sehat nggak perlu pakai masker gitu ya dulu. Dan itu disampaikan oleh bukan orang awam tapi juga orang-orang kesehatan juga mempunyai akhirnya tapi bukan berkembang. Demikian juga tentang yang lain-lainnya juga ya, semuanya berkembang, kita semua sedang belajar. Tidak hanya kita tapi juga seluruh dunia belajar gitu ya.
WHO termasuk Kemenkes juga. Sehingga makanya tadi ada revisi sampai ke 5. Padahal ini mulai Maret ya. Maret sampai Agustus berapa? 5 bulan. Jadi rata-rata tiap bulan ada buku pedoman revisi tentang penanganan COVID-19 ini. Ya, demikian juga dengan fakta yang dulu katanya droplet, tapi ternyata disampaikan juga oleh WHO 9 Juli penularannya berbeda-beda ya, bisa dari droplet, airborne, ada vomit, ini permukaan artinya fekal oral, ada kemungkinan fekal oral, bloodborne, mother to child ya, karena ada beberapa ibu hamil yang habis melahirkan meskipun sudah dipisahkan ternyata anaknya di swab juga positif ya, meskipun sudah dipisah sejak lahir, meskipun dioperasi pakai seksio sesar, setelah dipisah, tapi ternyata juga positif. Jadi makanya disebutkan possible modes ya, karena jumlahnya masih sedikit penelitiannya. Ini COVID-19 seeding kita bisa lihat dengan PCR ya, ini dengan PCR bukan dengan dikultur. Bisa kita temukan dalam nasofaring itu sekitar 88,6, kalau di konjungtiva di swab di air mata itu akan dapatkan 1,1%. Kemudian di sputum 97,4 ya. Sepertinya kalau dengan PCR semakin dalam spesimen itu diambil semakin besar kemungkinannya dapat. Contohnya, tapi dengan teknik yang baik ya. Contohnya dengan bronkoalveolar. Makanya WHO juga menyampaikan kalau umpama dengan swab negatif, tetapi itu masih dicurigai bisa diambilkan bronkoalveolar lavage ya. Ya, kemudian untuk mencegahnya tetap sama ya, MCD ya. Kalau kita MCD ingat McD ya, masker, cuci tangan, social distancing ini ya. Masker, cuci tangan, social distancing. Ini mungkin sudah kita lakukan semua dengan baik. Namun kita tadi saya sampaikan Bapak ada kecenderungan klaster-klaster baru itu ada di perkantoran. Yang kedua, jangan lupa di keluarga kita ya, di keluarga kita. Jadi kenapa bisa terjadi di keluarga? Karena kita secara tidak langsung di dalam alam bawah sadar kita menyampaikan bahwa di rumah ini aman, kita ini aman ya, teman istri, suami, anak, ini semua aman karena mereka adalah orang-orang dekat kita. Padahal mereka itu semua bekerja, mereka semua beraktivitas keluar ya, pembantu ya, harus ke pasar dan sebagainya. Mereka pasti keluar dan ada kemungkinan mereka adalah OTG ya istilahnya, zaman sebelumnya ini adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi mungkin dia carrier bisa jadi. Sehingga meskipun di dalam rumah kita juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan ini. Sebaiknya, apalagi kita sebagai nakes, bisa saja kita menularin, bisa jadi kita juga ketularan. Ya contoh-contohnya pasti Bapak Ibu sudah banyak tahu, mungkin teman dan tetangga yang satu keluarga kena, yang kemungkinan karena kita menganggap keluarga aman ya, karena orang dekat kita baik-baik dan kita kenal baik ya. Tapi itu justru yang banyak kena. Nah, ini adalah the power of distancing ya. Jadi kalau satu orang bisa menginfeksi dalam waktu 5 hari 2,5 orang ya. Tapi dengan perlakuan distancing saja itu satu orang hanya bisa menulari 1,25 orang dalam waktu 5 hari ya. Kalau dikembangkan menjadi 30 hari dia hanya 15 orang saja. Tapi kalau dengan 75 dengan cara 75% dikurangi lagi social distancingnya, yang tertular dalam waktu 5 hari itu enggak sampai 1, hanya 0,625 orang saja. Ya ini diambil dari jurnal International Journal of Surgery. Jadi begitu pentingnya social distancing buat kita ya. Jadi kita harus mengurangi ketemuan, kalaupun ketemuan jangan lupa pakai masker ya. Kalau di pantry, di dapur kita sering makan, ya makan silakan buka mulut, nggak mungkin pakai masker gitu kan ya. Tapi setelah waktu makan jangan ya maaf ya, karena agak kasar, jangan banyak ngomong gitu ya. Jadi diem aja, nggak usah. Setelah selesai makan ya udah langsung pakai masker, baru ngomong-ngomong sama temennya gitu.
Ini untuk amannya saja ya. Unik sekali penyakit ini, kita manusia orang sosial tapi diminta untuk tidak sosial sekarang ini sementara ya. Sosialnya pakai daring gitu-gitu ya. Jadi hubungan emosionalnya tetap kita harus terjaga ya, meskipun kita hanya melihat mata, tidak melihat senyum kamu. Jadi saya terutama ini kangen loh lihat senyumnya ini Mbak Eko, Pipit gitu ya, yang berikutnya dan teman-teman yang lain. Ya. Ini social distancing dengan masker itu bisa menurunkan. Ini cara bacanya penghitungan ini adalah setelah terhitung 100 kasus ya, kemudian untuk mencapai puncaknya ya pada hari ke-50 itu tercapai 57 juta ya, 57 juta kasus. Ini kalau umpama tanpa masker, tanpa social distancing. Tapi dengan masker dan social distancing itu tercapai pada hari ke-63 dan itu hanya separuhnya, 32 juta ya. Turun jadi 32 juta. Mungkin juga pada jadi ini kekuatan dari social distancing dan masker. Jadi Bapak Ibu percayalah dengan social distancing dan masker kita sudah banyak bisa menurunkan kasus dan bisa menyelesaikan pandemi ini dengan lebih cepat lagi. Klik 2 kali. Ya, klik 2 kali ya, sorry. Ya, ini juga sama gambaran dari beberapa negara yang tidak disiplin menggunakan masker. Contohnya Spanyol, kita bisa melihat di WA. Saya melihat sampai ada banyak jenazah yang dikuburkan secara massal pakai bulldozer, malah didorong pakai bulldozer masuk ke lubang besar gitu. Mengerikan. Amerika ini juga tidak disiplin, Perancis, Jerman dan sebagainya. Tapi kita lihat ada beberapa negara yang kemudian menggunakan masker dengan disiplin. Contohnya Korea Selatan, dia menurun kasusnya, mendatar dan turun. Dan Jepang, ya, Singapura, Hong Kong, ini semua kasus-kasusnya rendah sekali. Jadi ini juga memperkuat kita, yakinlah kita harus tetap pakai masker, ya. Kemana saja kita harus pakai masker sekarang. Gambaran klinisnya, kemarin saya banyak yang tahu dari ini yang kalau di klaster digrupkan jadi ada 6. Yang menarik di sini semuanya ada gejala loss of smell, jadi kehilangan penciuman atau indera pengecapan. Mungkinnya Dokter Titik nanti mungkin bisa menyampaikan pengalamannya selama terpapar ini ya. Jadi ada berbagai macam, termasuk ada tidak harus respiratori, tapi juga ada gejala diare, gastrointestinal. Ini juga bisa menjadi faktor yang kita bisa curigai adanya COVID-19 ini. Ini salah satu pemeriksaan lab yang bisa mendukung. Jadi kalau umpama PCR lama, mungkin kita bisa bantu pakai darah lengkap. Kita lihat neutrophil limfosit rasio, cut-off-nya 3,13. Kalau lebih itu termasuk risiko ya, ada risiko ke arah COVID. Ini untuk diagnosisnya macam-macam ya, mulai sebetulnya kalau kita urut yang paling ideal adalah kultur virus, dia kultur. Yang kedua baru PCR, kemudian ELISA ya, ELISA imunologis itu, kemudian baru rapid test. Tapi kenapa kok kita nggak pakai pegangan kultur ya? Karena nggak ada yang berani, tidak ada levelnya, labnya harus biosafety BSL 3. Di Indonesia belum ada yang BSL 3, mungkin ada di Jakarta saja 1, 2 saja mungkin di Indonesia ya. Di ITD ada, ITD, UNER ada. Tapi mereka juga mengembangkannya hanya dalam rangka penelitian, bukan untuk diagnostik. Sedangkan untuk diagnostik adalah PCR. Yang Bapak Ibu perlu ketahui, PCR ini adalah untuk memeriksa matriks genetiknya. Jadi kalau positif berarti hanya bisa deteksi bahwa dia ada matriks genetiknya COVID-19. Apakah hidup atau tidak tahu, ya tidak tahu. Yang tahu bisa tahu adalah dengan kultur. Rupanya di sini ya. Ini kalau perbandingan antara PCR dengan rapid test yang sering menjadi konflik di masyarakat.
Nanti mungkin Bapak Ibu bisa ada diskusi kalau mau ya. Cepat aja, teman-teman pasti ada mau kerja semua. Ini adalah pedoman dari yang dikeluarkan WHO yang terbaru ya. Jadi untuk mengeluarkan pasien dari isolasi atau perawatan adalah seperti ini. Jadi sudah dikeluarkan oleh WHO 17 Juni, kemudian diadopsi oleh Kemenkes Juli sebulan berikutnya ya. Ya, saya sampaikan ini adalah hasil webinar tempoh hari dengan Kemenkes ya tentang pedoman yang baru. Jadi intinya di sini kalau pasien yang sudah terkonfirmasi, artinya terkonfirmasi dengan PCR positif, kalau dia tidak ada gejala, saya tunjuk aja ya teman-teman kita banyak yang tidak ada gejala tapi PCR-nya positif. Gejalanya ringan atau gejala ringan ya. Contohnya Mbak Ida itu jelas nggak ada gejala tapi dia terkonfirmasi karena ada teman yang positif di sana, kemudian dilakukan tracing di teman-teman dekatnya, ternyata positif ya. Dia tidak pernah ada gejala. Nah, kalau untuk Mbak Ida sebenarnya perlu dilakukan isolasi mandiri minimal 10 hari setelah ditegakkan PCR-nya, kemudian tanpa PCR dia sudah dinyatakan sembuh. Ya, nanti saya sampaikan dari mana dasarnya, dari salah satunya dari WHO, dan WHO tentu mengeluarkan pedoman yang baru bukan asal-asalan tapi ada dasarnya. Kemudian untuk yang terkonfirmasi kemudian sakit ringan, saya tunjuk teman aja ya, nggak masalah ya. Contohnya dokter titik ada ya gejala ringan ya, misalkan dokter titik, ada juga ke Mas Heri ya, Mas Heri itu sehari sebelumnya ada sedikit ya. Maka pada kasus-kasus seperti itu perlu dilakukan isolasi mandiri ya, atau kalau merasa nggak yakin bisa ke rumah sakit, tapi rumah sakit darurat ya, contohnya ada di Indrapura itu rumah sakit lapangan asrama haji, itu adalah rumah sakit darurat yang bisa dipakai untuk kasus-kasus yang ringan, tapi kalau berat bisa ke rumah sakit rujukan. Nah, itu perlu dilakukan isolasi 10 hari plus 3 hari bebas demam tanpa gejala pernapasan apa-apa. Sejak timbulnya gejala itu sudah dianggap sembuh tanpa follow up dari PCR lagi ya. Tanpa follow up dari PCR. Ya, ditambah 3 hari. Nah, itu dianggap sudah selesai isolasi dan dianggap sembuh ya. Sedangkan kalau yang sakit berat perlu opname di rumah sakit, mungkin perlu ventilator dan sebagainya, maka dilakukan isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala, ditambah 3 hari bebas demam atau gejala-gejala yang lain, plus 1 kali PCR negatif, ya, baru dianggap selesai isolasi dan dianggap sembuh. Ya, ini dari Kemenkes. Selanjutnya ini saya skip ya, sama seperti tadi. Ya, ini adalah salah satu dasar dari WHO, ya salah satu ya, ini jurnalnya ada di Clinical Microbiology Infectious Disease tahun 2020. Jadi di sini digambarkan dia membandingkan antara pemeriksaan PCR pada orang sakit ya dengan ditumbuhkan dengan dikultur. Di sini disebutkan pada hari-hari ke 10 ya, lewat dari ke-10 itu rata-rata sudah tidak bisa dikultur. Kulturnya tidak, kultur tidak bisa diisolasi kembali pada hari ke-11 dari sakitnya. Ini dari Singapura ya. Sedangkan kalau dihubungkan dengan PCR-nya akan ditemukan CT di atas 30. Jadi kalau kita periksa di atas 30, itu bisa dikorelasikan virus itu sudah tidak bisa ditumbuhkan lagi ya. Padahal PCR itu disebut positif kalau di bawah 40, 38 ya, itu masih dianggap positif. Sehingga ada kemungkinan teman-teman atau yang lain pasien-pasien itu PCR-nya masih dianggap positif, tetapi kalau umpama kita tumbuhkan di media sudah tidak bisa tumbuh lagi, sudah negatif, artinya tidak menular lagi.
Nah, itu menurut penelitian ada di pada hari ke-11 dari penyakit, dari sakitnya, perjalanan sakitnya, ya. Di sini disebutkan. Ini penelitiannya. Oleh karena itu dasarnya salah satunya ya ini tentunya sudah banyak penelitian-penelitian sepanjang ini. WHO kemudian memberikan pedoman yang baru yang kemudian diadopsi oleh Kemenkes sebulan kemudian ya. Yang kemudian baru disosialisasikan sampai ke bawah dan sekarang ini kita pada tahap sosialisasi di mana masing-masing dinas juga sama ya mempunyai kekhawatiran, mempunyai ketakutan yang mungkin juga sama dengan kita. Beda-beda akhirnya. Jadi yang Sidoarjo, contohnya Sidoarjo masih belum bisa terima ya, jadi dalam tanda petik ya, sehingga dia masih mempertahankan pemeriksaan PCR dulu. Sedangkan kalau Gresik misalkan lebih bisa cepat mengadopsi teman-teman yang dari Gresik sakit itu bisa langsung mendapatkan surat bebas isolasi, artinya sudah sembuh dan dianggap tidak menular lagi ya. Nah dari kantor, dari BPLK kita juga punya pegangan dari kepegawaian, intinya adalah mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan bahwa selesai isolasi sehingga bisa bekerja kembali ya. Jadi problemanya ada di situ. Bukan problemnya di tempat kita, di PCR kita ya. Kalau kita nggih monggo mau periksa silakan. Ini kita juga akan juga membantu teman. Tetapi yang tidak kita kehendaki adalah PCR menjadi pegangan lagi untuk menentukan masuk atau tidaknya, karena ya ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi PCR masih tetap bisa positif, tapi itu tidak berarti virusnya hidup atau masih menularkan kembali. Nah itu ya. Ini sudah saya skip, sudah selesai. Intinya di situ. Jadi yang penting buat kita adalah tetap menjalankan MJD ya, masker, cuci tangan, distancing. MACD, ingat itu. Kalau MACD-nya pasti ingat ya. Yang diingat adalah bahwa secara tidak langsung kita tidak mengurangi kehati-hatian kita ketika kita dekat dengan orang yang kita dalam tanda petik kita percaya, kita orang dekat ya, orang tua kita, anak-anak kita ya, ketemu dengan bapak kepala, rasanya nggak mungkin lah bapak kepala itu kan pasti jaga kesehatan ya, ketemu dengan nggak mungkin lah menularkan atau kita menulari ya, itu semua perlu diwaspadai ya. Dan saya juga melihat kebiasaan cium tangan itu baik ya pada waktu sebelum COVID ini ya. Alangkah baiknya kalau itu sementara waktu mungkin juga harus dihindari ya. Jadi menarik sekali COVID ini menghantam bukan hanya kesehatan, politik ya, ekonomi, budaya, keagamaan, semuanya kena hantam ya. Jadi kita semua harus bisa beradaptasi untuk dapat tetap survive. Saya kira itu dari saya. Semua kita tetap belajar, beradaptasi ya. Saya kira itu mungkin buka dengan tanya jawab. Mungkin ada Bapak Kepala atau gimana? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami buka pertanyaan dari Bapak Ibu seluruh staf BPLK Surabaya. Bisa melalui chatting atau mungkin bisa angkat tangan mau berbicara secara langsung. Kami persilakan. Kami mohon kameranya bisa di-on semuanya. Mau bicara berarti di... Ya. Ya, silakan. Ya, kami persilakan. Ada yang akan bertanya? Saya Bu Anis dari media. Oh ya. Ya, silakan Bu Anis. Ya. Begini Pak Adi, kalau misalkan penderita COVID itu kalau sudah 2 minggu katanya Pak Adi tadi 13 hari dia sudah bisa masuk kerja, tidak menularkan. Apakah itu
kalau sudah 2 minggu itu, kalau dia tidak membawa surat, ya suratnya cuma surat isoman, tapi bukan surat sehat, apakah dia diperbolehkan masuk kerja? Seperti itu Pak Adi. Terima kasih. Surat apa? Isolasi mandiri dari puskesmas. Ya baik Bu Anis, terima kasih. Kami persilakan mungkin ini Pak Adi dan Bu Maya ya yang bisa menjawab. Ya, kami silakan Pak Adi terlebih dahulu menjawab. Ya, jadi Mbak Anis kalau dilihat dari ini ada permasalahannya jadi dua ya, ada masalah kesehatannya dan masalah administratif itu. Kalau dari masalah kesehatan, kalau kita lihat tadi pegangan dari penelitian tadi, kemudian dari pegangan dari pedoman dari WHO, Kemenkes, semuanya bilang kalau dia tidak ada gejala klinik, isolasi mandiri 10 hari, kalau mau aman lagi ditambah 3 hari, kalau dia ada keluhan ringan ya sebelumnya ada keluhan ringan, itu tambah 3 hari tanpa keluhan dan tanpa ada gejala klinik lain-lainnya, mereka sudah bisa dikeluarkan dari isolasi mandiri dan dianggap sembuh, tidak menularkan. Itu secara dari sisi kesehatannya, dari sisi administrasinya, saya pernah mendengar dari Mbak Maya bahwa intinya kita itu minta ya dari kepegawaian itu bukan kepegawaian BPLK, dari mana Mbak Maya? Biro pusat dari pusat ya, dari Kemenkesnya minta orang teman-teman yang sudah dilaporkan terpapar kemudian untuk bisa bekerja diminta surat keterangan dari puskesmas gitu ya. Jadi ada dua sisi Mbak Anis, dari sisi kesehatannya aman ya. Dari administrasinya tadi saya sudah sampaikan ada beberapa dinas kesehatan yang masih belum mengadopsi pedoman revisi kelima ini, contohnya di Sidoarjo ya, yang saya tahu karena teman-teman yang terpapar berkonsultasi menanyakan hal itu. Sedangkan yang Gresik seperti contohnya Dokter Titik sudah dapat surat itu 2 minggu persis isolasi, sudah dapat surat itu dan bisa bekerja. Gitu ya Mbak Anis. Ini Bapak. Ya, dari Bapak Kepala BPLK. Tambahkan. Jadi terima kasih tadi pertanyaan dari Ibu Anis. Jadi berkaitan dengan administrasi ya. Jadi memang benar apa yang disampaikan Dokter Adi bahwa selain secara klinis ya dinyatakan sembuh juga administrasi ini penting, tentu berkaitan dengan ya banyak kepentingannya sebetulnya ini. Pertama kaitan dengan datanya ya, bahwa apakah anggotanya ini pernah terpapar suatu COVID, kemudian juga cara administrasi karena kan kalau terpapar dengan ini kan kemudian isolasi kan dianggap sakit gitu ya, jadi tentu ada jangka waktunya ya, 14 hari dianggap bebas itu tentu dinyatakan melalui surat keterangan ya, surat keterangan yang menyatakan bahwa ini sudah selesai isolasi ya, secara tersirat kan selesai dan dinyatakan bahwa ini dia sembuh gitu kan, nggak ada yang bisa menjamin dari dinyatakan begitu. Tapi seperti yang disampaikan Dokter Ali tadi, yaitu dengan pedoman yang baru kita sudah mengadopsi itu ya. Cuma memang ada beberapa karena ini namanya juga revisi pedoman itu yang baru, memang ada yang cepat ya bisa menerima, ada juga yang masih mungkin belum tersosialisasi dengan baik, sehingga memang ada yang daerah-daerah yang belum mengeluarkan seperti itu. Tapi pada prinsipnya bahwa pedoman terbaru itulah yang menjadi acuan bagi kita, karena kita ini Kementerian Kesehatan kan menerima informasi, memang harus ada referensi ya yang mengikat, sehingga memang ini bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Tentang teknisnya nanti suratnya bentuk bagaimana nanti mungkin Bu Maya barangkali bisa nanti menyampaikan ya, kira-kira itu barangkali Bu Aris ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Abidin. Mungkin Bu Maya mau menambahkan? Mungkin saya buka pertanyaan lagi. Ada lagi mungkin? Begini, maaf, saya mau tanya lagi, boleh? Oh, iya. Baik, Bu Anis, kami persilakan. Begini, kalau misalkan dia sudah isolasi mandiri,
selama tiga minggu, tapi dia misalnya sudah selama 1 bulan, sudah diberi surat sehat sama puskesmas, tapi dia belum swab, apakah itu bisa masuk kerja atau harus tetap di swab? Terima kasih. Iya, Anda share lagi, share lagi. Iya Mbak Anis, PCR sudah tidak dibutuhkan lagi untuk menentukan apakah untuk follow up ya, untuk menentukan apakah yang bersangkutan statusnya menular atau tidak ya. Seperti ini dari Kemenkes tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau umpama pasien itu terkonfirmasi pada kasus-kasus yang ringan yang tidak ada gejala, contohnya Mas Heri, Mbak Ida, itu Mbak Ida waktu dibilang konfirmasi PCR positif bingung ya, loh kok bisa, saya nggak ada keluhan apa-apa gitu ya. Jadi itu cukup dilakukan isolasi mandiri minimal 10 hari, nggak ada plus 3 hari malahan 10 hari aja tanpa follow up PCR sudah dianggap sembuh, selesai isolasi dan dianggap sembuh. Ya, ini Kemenkes. Jadi follow up PCR hanya dibutuhkan 1 kali pada orang yang terkonfirmasi positif dengan sakit berat ya, masuk isolasi di rumah sakit ya, contohnya pasang ventilator dan sebagainya, itu perlu diisolasi minimal 10 hari sejak munculnya gejala, plus 3 hari tanpa gejala, kemudian plus 1 kali PCR. Jadi PCR cuma ada di sini 1 kali saja. Kalau dulu harus 2 kali. Kalau dulu harus 2 kali baru dikeluarkan ya. Ini tempo hari saya pernah cerita juga ada teman di Kalimantan yang diperiksakan, dokternya kemudian telepon kepada kita karena pasiennya sudah 88 hari dirawat di rumah sakit, stres berat, ya, depresi berat, sudah tidak mau sembarang. Kemudian ditanyakan apakah masih positif ya, CT-nya berapa, dia sampai tanya CT-nya. Nah, kasihan ya kalau kita masih menunggu PCR, kasihan ya, karena PCR sebenarnya tidak bisa menentukan virus itu hidup atau tidak. Ya, yang bisa hanya dengan kultur. Kultur itu hanya untuk penelitian, bukan untuk diagnostiknya. Nah, penelitian, hasil-hasil penelitian tadi sudah disampaikan bahwa rata-rata 11 hari sudah tidak bisa tumbuh kembali kalau dikulturkan. 11 hari terhitung mulai dia sakit. Ya. Itu Mbak Anis mungkin sudah marem Mbak Anis. Bagaimana? Terima kasih. Iya Mbak Anis. Ya. Selanjutnya ada lagi yang lain, mungkin dari mikro, dari adum, dari keuangan. Ya. Kalau boleh saya tambahkan sedikit ya, tolong teman-teman secara tidak langsung mungkin menstigma teman-teman yang kebetulan terkonfirmasi ya. Apalagi kalau dia belum ada PCR, belum ada suratnya, kemudian nyoba-nyoba masuk, dan kita coba menghindari. Tolong teman-teman sebaiknya juga ini ya yang bilang gastrennya ya. Maksud saya tolong jangan distigma seperti itu karena kasihan mereka juga butuh kembali bekerja dan sebagainya. Yang penting buat kita adalah menjalankan protokol kesehatan. Ada atau tidak teman kita yang terkonfirmasi, kita juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Setuju ya? Jadi seperti saya, teman-teman apa ya yakin saya pasti negatif, negatif, pasti aman dari, tentu tidak. Dokter Kus ya misalnya, saya yakin Dokter Kus pasti bersih ya, tidak menularkan ke saya. Tidak ada yang bisa memastikan, tidak bisa meyakinkan. Yang penting kita tetap menjaga, menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Saya kira selama ini teman-teman sudah menjalankan dengan cukup baik ya, terbukti dengan beberapa kali kita lakukan PCR, tracing di antara teman-teman yang sakit, ya tidak ada gitu kan. Berarti ya protokol kesehatannya cukup aman gitu ya, cukup jangan. Ya.
Mungkin yang menjadi kekhawatiran itu adalah kita tidak bisa mengukur atau menetapkan di batas mana kita bisa berjaga gitu ya, menjalankan protokol kesehatan ini dengan level mana, sampai ke level mana, itu yang mungkin ya. Jadi saya kira itu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kami persilakan. Mungkin lewat chatting, Pak Hari. Hanya webcam di ruangan. Oh, baik. Kalau tidak ada, mungkin Dokter Titi akan menambahkan sedikit. Sebentar. Dokter Titi mau menambahkan mungkin mengenai cerita iya. Ya, mungkin iya. Iya, testimoni Dokter Titi. Dan gemuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mau testimoni sebagai salah satu seorang pejuang COVID. Biar tampak keren, jadi bilangnya pejuang. Yang pertama, satu benar bahwa corona ini bukanlah aib. Jadi itu yang patut dicamkan oleh teman-teman. Karena untuk sakit ini pun kita kan juga tidak minta ya. Jadi sebenarnya untuk yang sakit-sakit, kalau memang dia bergejala, itu malah butuh support dari terutama rekan sejawat yang memang dekat dengan penderita tersebut. Jadi untuk cerita awal kisahnya, sakit COVID ini, sebenarnya kakak saya yang seorang perawat ICU, memang beliau adalah perawat COVID, itu positif. Beliau bertugas di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Kemudian ini hipotesis saya ya, karena memang dari awal sebenarnya yang sakit adalah kakak saya, flu seperti flu biasa, karena memang kami ini keluarga alergi, jadi seperti flu biasa, batuk-batuk, pilek, bersin. Kemudian tiba-tiba kedua orang tua saya juga sakit. Untuk bapak saya itu gejalanya adalah ISK, karena beliau juga hipertensi kronis dan ada sedikit gangguan di gagal ginjal. Kemudian waktu itu beliau bilang tidak bisa menahan kencing sampai akhirnya ngompol-ngompol sampai ganti celana sampai beberapa kali. Kemudian langsung saya masih belum terpikir COVID karena untuk COVID itu kan isu sensitif ya. Ketika orang apalagi orang awam, untuk saya mungkin karena memang saya orang kesehatan, untuk orang awam kalau corona itu seperti suatu hal yang wah. Jadi sementara ya sudah saya batin aja sendiri. Jadi ISK, kemudian langsung saya menghubungi di dokternya bapak saya, dan kemudian dikirim obat prorenal. Waktu itu saya mintakan prorenal dan antibiotik, dan dikirim ke rumah, agak membaik. Kemudian ibu saya juga demam. Saya cek, beliau selalu bilang ini flu biasa seperti itu. Tapi dalam hati saya juga sudah membatin. Tapi apa daya karena anak-anak saya di situ juga, jadi ya udah ini corona. Tapi sudah sejak zaman itu, sejak kakak saya positif, terus terang saya sudah mulai menghindar untuk sholat di atas, nunggu kalau sudah sepi baru saya ke atas. Saya juga khawatir sebenarnya terhadap mungkin kalau saya tidak positif, tapi kalau saya positif seperti apa. Kemudian tapi saya pantau kok ibu saya tidak sembuh-sembuh ya. Saya rasa dia tambah tidak doyan makan. Waduh, ini corona ini sudah seperti itu. Kemudian hari Rabunya itu ibu saya demam hari Sabtu, hari Rabu saya juga demam. Saya pikir, wah ini beneran corona ini. Cuman meskipun saya seorang dokter, pasti ada rasa konflik dalam diri ya, antara denial, menolak, oh ini bukan corona, oh ini corona, tapi kok gejalanya mirip ya, karena
ya sudah, hari-hari saya juga membaca itu gejalanya seperti ini, dan itu memang saya rasakan. Kemudian hari Rabu saya izin waktu itu karena memang demam. Hari Kamis saya masuk karena ada tanggungan, waktu itu ada acara menjadi narasumber Subdit TB. Saya merasa tidak bisa meninggalkan, waktu itu demam saya sudah turun, tapi saya keringat dingin. Dan waktu itu dokterku sudah mengajak di ruang kuliah, saya tidak berani karena beliau ada DM, jadi saya sudah merasa, waduh saya harus mengisolasi diri. Ya sudah, saya diem aja di tempat, saya buka file. Kemudian sorenya kebetulan ada teman, karena saya merasa ini kok seperti corona, saya diminta ke sana untuk lab PCR. Kemudian saya cek, dan oleh teman saya disuruh membaca sendiri hasil saya. Luar biasa ini. Luar biasa deg-degannya. Sudah disuruh baca sendiri gitu kan, Dok. Jadi ketika membuka, beneran ternyata positif. Cuman praduga saya waktu itu sudah mikir ke orang tua saya, karena anak-anak saya di sana, banyak keluarga besar. Jadi waktu itu saya konsultasi ke teman saya, bagaimana kalau saya kontak tracing, karena kayak sebenarnya saya sudah yakin kalau ini memang corona dan semuanya positif. Tapi saya butuh hasil supaya bisa memasukkan kedua orang tua saya untuk opname. Yang saya pikirkan waktu itu cuma orang tua saya. Terus keesokan harinya periksa lab PCR. Semua hasil saya disuruh baca sendiri. Dan ternyata memang positif semua. Dan sejak saat itu, saya bilang ke kedua orang tua saya bahwa beliau-beliau adalah positif. Yang terjadi adalah konflik pasti di rumah, karena saling menyalahkan itu pasti. Dan yang disalahkan ya pasti saya, karena saya yang kerja di laboratorium kan. Tapi ya sudah, kan ini kan sudah terjadi ya. Untuk apa mencari yang salah-salah, yang penting itu ke depannya untuk follow up ini seperti apa. Jadi waktu itu saya sampai marahin kakak saya. Padahal hipotesis saya sebenarnya penyebabnya adalah kakak saya. Sampai saya marahin dia. Yang penting itu adalah kedua orang tua kita. Kita mau apa, yang penting bapak ibu ini aman, seperti itu. Jadi kami sudah di lockdown, karena KTP saya sebenarnya masih ikut orang tua saya. Jadi yang di lockdown adalah yang rumahnya kedua orang tua saya. Saya di rumah sendiri tuh nggak di lockdown juga. Jadi waktu itu saya sudah ditelepon sama RT-nya sana, saya tidak boleh ke sana. Itu sudah panik saya, karena sebenarnya semakin ngerti saya, semakin galau pikiran saya, karena semua gejala ada. Dan jadi saya cuma mengandalkan gadget untuk komunikasi dengan kedua orang tua saya. Kakak saya sudah saya alihkan untuk mengurus kedua orang tua saya. Kalau ada gejala langsung saya minta untuk opname. Tapi waktu itu tetap ada denial ya, konflik. Saya tidak mau di rumah sakit. Karena memang kalau sudah di rumah sakit itu kesannya itu memang seperti orang terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya waktu itu cuman berharap orang tua saya dapat pemeriksaan lengkap untuk memastikan bahwa memang tidak ada pneumonia. Sampai saya tidak bisa tidur itu 2 malam. Padahal saya sendiri bergejala. Jadi yang dari beberapa orang ini yang positif, yang paling bergejala adalah saya, ibu saya, dan bapak saya. Kalau yang suami, anak-anak saya semua tidak ada gejala. Semua ringan. Dan saya ya sudah menganggap ini, oh enggak apa-apa, jadi saya tidak terlalu cerita banyak ke suami saya, ke anak saya. Tapi alhamdulillah itu membantu juga, jadi mereka santai-santai saja seperti orang biasa yang tidak sakit, tetapi kita tetap isolasi mandiri. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata bapak ibu saya bersih, enggak ada pneumonia, dan malah disuruh isolasi mandiri di rumah. Jadi sejak saat itu kita benar-benar saling mensupport untuk masalah vitamin, kemudian probiotik, karena memang untuk teori dari penyakit COVID ini adalah dia mengalami proses inflamasi dimanapun. Jadi
Yang diserang adalah S2, di mana reseptor S2 ini ada di mana-mana, baik itu di otak, kemudian di jantung, kemudian di ginjal. Semakin saya ngerti, semakin saya takut sebenarnya. Bohong kalau saya dibilang nggak takut, takut. Karena ada semua keluarga saya di sana. Kemudian suplemen vitamin C itu juga sangat penting. Justru aktivitas seperti biasa itu akan cepat memulihkan diri sendiri. Karena kalau kita cuma tiduran di tempat tidur, itu malah stres. Saya sendiri stres. Jadi waktu itu hari Seninnya, meskipun saya sakit, waktu itu ada BIMTEK, Bukus sebenarnya menyarankan saya untuk istirahat, tetapi saya tidak apa-apa dok, saya tetap menjadi narasumber waktu itu di rumah. Dengan begitu tuh sangat membantu saya untuk melupakan bahwa saya itu ada corona di dalam tubuh. Jadi itu penting sekali dalam stres. Kemudian mulai gejala dari demam, terutama nyeri otot dan nyeri tulang, sampai sholat pun waktu itu saya susah untuk berdiri, saya duduk. Kemudian mual tapi tidak sampai muntah, lalu mulai berangsur tidak bisa membau, sampai minyak wangi pun susah, tidak ada baunya sama sekali. Makanan apalagi sudah tidak ada. Anak yang mau BAB aja juga sudah tidak berbau, jadi memang hilang anosmia. Kemudian makan menjadi tidak selera karena mual dan tidak berbau, itu tetap saya paksa untuk makan. Jadi tipsnya di sini, untuk makan itu tidak harus nasi, itu yang patut dicerna oleh orang Indonesia. Karena memang biasanya itu kalau tidak makan nasi itu berarti tidak makan. Apapun dimakan, silakan, tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan, kecuali makanan yang tidak enak mungkin ya dok. Pantangannya jadi tetap makan. Kalau memang tidak bisa makan nasi, boleh makan yang lunak-lunak atau roti atau biskuit, boleh, silakan disesuaikan. Buah apalagi itu juga bagus. Probiotik itu memang saya minumnya 2-3 kali sehari untuk mengembalikan flora normal. Jadi awal diare 2 hari itu cepat sekali pulih, tidak sampai ini. Kemudian suplemen vitamin C apapun dilakukan boleh, silakan, karena memang tidak ada obatnya ya. Jadi memang yang patut diperhatikan adalah daya tahan tubuh kita. Kemudian aktivitas tetap dilakukan. Jadi seperti aktivitas rumah biasa ya, saya ya seperti biasa ya, nyapu ya, ngepel ya, cuci-cuci, semua saya lakukan. Dan itu alhamdulillah cepat sekali untuk menjadi sembuh, karena memang tubuh kita itu kan juga metabolisme, kemudian mobilisasi itu juga penting. Dan yang penting itu adalah masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar masih menganggap ini menakutkan. Jadi kita komunikasi biasanya dengan RT dulu, jadi supaya ada pemberitahuan. Bahkan untuk sekarang pun juga kayaknya di RT saya jadikan tim COVID, jadi kalau mau woro-woro, Ibu RT-nya bilang ke saya dulu, dok ini boleh dikoreksi draftnya seperti ini, saya ngomong seperti ini sudah benar atau enggak, sampai segitu. Dan itu ternyata memang support itu penting, sangat penting, karena support itu apa ya, secara otomatis itu memberikan kita harapan ke depan. Jadi bukan kita mikir kematian, bukan kita mikir sakit. Waktu itu banyak sekali ketika saya sakit itu, rekan-rekan sejawat saya, terutama para dokter itu banyak yang meninggal, dan kasusnya pun juga bukan tanpa komorbid, apalagi saya yang sudah punya komorbid asma dan alergi. Jadi harapannya untuk teman-teman yang memang karena kita kondisinya pandemik, tidak memungkinkan bahwa kita ini terkena, karena tadi bisa dari mana saja, sekuat apapun kadang APD atau apa, tetap sama dengan kejadian saya. Saya sendiri kalau sudah, waktu ibu saya sakit sudah, Bu, saya izin tidak salim gitu ya. Kalau pergi kan mesti biasanya harus salim. Ini, jadi saya sudah izin tidak salim, pergi langsung pulang. Tapi apa daya, karena anak saya yang kecil ini nempel sekali di Mbak Utinya. Terus ketika pulang pun juga peluk-peluk saya. Jadi memang saya ketularannya mungkin justru dari anak saya. Jadi itu tadi, tetap semangat untuk yang sakit, karena memang banyak yang sembuh, jadi nggak melulu kasus yang meninggal. Kalau
kasus dokter-dokter yang meninggal itu mungkin karena memang sebenarnya untuk kita pribadi seorang dokter itu juga justru kita malah tidak pernah hidup sehat. Mungkin metabolisme kita malah ngacau karena ada yang jam kerjanya malam hari dia harus masuk, kemudian pasti sudah hormon itu sudah tidak karuan. Jadi dokter juga seorang manusia. Jadi kadang-kadang kan kita dituntut banyak hal, harus sehat, harus menunjukkan contoh yang baik, tapi kita sendiri juga punya sisi pribadi yang mungkin malah lebih kacau metabolismenya dibandingkan orang yang biasa. Mungkin itu aja dokter. Terima kasih. Terima kasih Dokter Didi yang sudah menyampaikan testimoninya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Bagaimana kita menghadapi badai COVID ini. Mungkin Bu Martini akan menyampaikan sedikit. Ada yang akan disampaikan kembali? Nggak bisa nanya. Terima kasih Bu Aris. Mungkin tadi sudah agak banyak disinggung sama Dokter Adi dan juga Dokter Didi. Cuma gini aja Dok, dari kami mungkin untuk mempertegas ya kepada Bapak Ibu khususnya yang ada di wilayah tempat kerja kita, kiat-kiat apakah yang lebih kita tekankan kepada Bapak Ibu yang setelah terpapar COVID apabila akan melakukan aktivitas kembali ke kantor kita, juga kepada Bapak Ibu atau yang lingkungan sekitar untuk lebih Bapak Ibu lebih percaya diri kepada yang telah terpapar dan juga kepada Bapak Ibu di sekelilingnya. Nah itu kiat-kiat apa yang perlu diberikan, mungkin dari Dokter Adi bisa lebih mempertegas supaya dari yang pernah terpapar dan juga Bapak Ibu sekitarnya itu lebih percaya diri dalam dalam akan melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Mungkin itu aja Bu Aris yang perlu kami sampaikan. Jadi intinya lebih mempertegas agar lebih memberikan kekuatan atau lebih memberikan percaya diri kepada Bapak Ibu yang setelah terpapar, juga kepada Bapak Ibu di sekelilingnya. Terima kasih. Terima kasih. Jawab dulu. Mau cerita yang masalah surat tadi lupa. Untuk pertanyaan Bu Martini, memang dengan peraturan terbaru ini kan memang masih banyak kontroversi ya, karena masih ada rasa ketakutan bahwa penderita COVID ini pasti akan menularkan. Tapi memang benar, secara teori itu untuk pemeriksaan RT-PCR itu yang dideteksi adalah materi genetik. Dan itu sudah kita laksanakan dari dulu ya di TBC, kita juga ada pemeriksaan untuk DNA, tapi itu pun juga waktu itu tidak dijadikan standar untuk diagnosis, tapi berhubung karena sudah melalui suatu evidence base atau penelitian di mana ternyata untuk diagnosis itu sangat membantu percepatan diagnosis menentukan bahwa dia penyakit TBC atau bukan. Jadi ini sebagai anonim aja ya untuk perbandingan. Jadi akhirnya dipilihlah TCM. TCM itu sebenarnya prinsipnya sama, yaitu RT-PCR
dia mendeteksi materi genetik dan akhirnya dijadikan alat diagnostik untuk TB. Tetapi tetap tidak digunakan untuk follow up. Karena kenapa? Untuk standar follow up itu sebenarnya adalah kultur. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adi bahwa kultur itu tidak bisa dilaksanakan sembarang dan itu susah. SDM-nya susah, fasilitas PSL-nya juga harus yang tertinggi, PSL 3 dan maintenance-nya tidak mudah. Jadi untuk mempercepat suatu diagnosis maka diberi alat yang paling ideal saat ini adalah RT-PCR, sehingga bisa menentukan bahwa dia dia positif atau tidak. Tetapi sebenarnya alat ini tidak bisa digunakan untuk follow up, dan itu sudah dibuktikan dengan jurnal bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Adi, CT value-nya ketika dia dibandingkan dengan kultur untuk yang tadi sudah bergejala lebih dari 14 hari, dia sudah ada penurunan. Jadi tidak ada, bahkan mungkin virusnya juga sudah tidak tumbuh. Dan itu untuk ke masyarakat itu memang sangat susah. Di puskesmas pun juga saya sempat mengalami hal itu, sehingga saya diberi nomor HP kepala puskesmasnya. Waktu itu saya diskusi dengan kepala puskesmasnya sendiri, jadi saya ini sudah minta surat, diskusi-diskusi sendiri, dan waktu memutuskan. Jadi waktu itu beliau juga konsultasi dengan saya terkait hal ini. Saya sampaikan bahwa memang seperti itu, akhirnya mereka mengeluarkan surat keterangan istilahnya, bukan surat sehat. Tapi di dalamnya telah ditulis, ini ada contoh suratnya sebenarnya, bahwa telah dinyatakan sehat dan tidak mengalami gejala-gejala kembali dan sudah melakukan isolasi mandiri sebanyak ini sehingga bisa untuk melakukan aktivitas seperti semula. Dan ini pun juga harus dikomunikasikan kepada orang-orang di tempat tinggal kita. Karena kita sendiri sebenarnya orang kesehatan, jadi kita sebenarnya beban kita juga kita harus lebih tahu dibandingkan mereka, dan kita harus pandai-pandai untuk, karena kita sebagai bermasyarakat kita juga harus meluangkan waktu untuk memberi edukasi kepada tetangga sekitar, dan itu pun juga saya lakukan di RT saya sering diminta untuk seperti penyuluhan ringan, kalau memang tidak bisa berkumpul ya melalui WA. Karena memang dengan WA ini sudah sangat efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian untuk ke orang tua saya pun juga demikian, di kampung orang tua saya juga saya di situ ikut berperan juga. Kalau ada pasien yang mereka insya Allah saya selalu menerima konsultasi, dan apabila mereka bertanya pun juga saya jawab, dan itu semua tidak ada gratis karena saya memang tidak buka praktek. Jadi kita terbuka terhadap masyarakat, itu juga akan sangat membantu kita ke depannya sebagai makhluk sosial di sekitar kita. Untuk gejala, kalau gejala memang kita akan merasakan beberapa gejala yang ikutan, istilahnya gejala sisa ya, jadi mungkin bekas-bekas faktor inflamasi. Itu salah satunya saya pun juga rasanya sekarang itu masih mudah lelah, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir, masih mudah lelah, ya kita cukup mungkin membatasi diri, mungkin tidak terlalu aktivitas yang berlebihan, dan ada sedikit memory loss. Kadang-kadang saya ketika berpikir tidak seperti dulu, ketika saya berpikir yang simpang siur banyak, itu seperti ada space yang hilang, saya lupa ini apa gitu. Jadi itu memang kayaknya, dan saya cocokkan di teori itu memang ada memory loss sama fatigue, itu memang saya rasakan, Dok. Dan itu seperti infeksi herpes. Herpes itu kan ketika ada gejala itu kan juga virus ya, herpes itu. Dia meskipun sudah hilang penyakitnya, tetapi masih ada nyeri di otot-otot atau di dada. Jadi memang kasusnya seperti itu. Mungkin itu aja, mungkin Dr. Adi bisa menambah. Terima kasih. Aku boleh ngomong. Baik, terima kasih Dr. Titi, terima kasih Bu Martini. Mungkin dari Bapak. Ya, sedikit lagi tambahan ya sebagai ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan banyak kita mendengarkan ya, jadi materi dari Dr. Adi, kemudian ada testimoni juga dari Dr. Titi dan juga beberapa pertanyaan. Jadi apa yang kita bayangkan sebelumnya, memang dampak COVID ini kan berpengaruh terhadap kesehatan ya. Itu kan sudah jelas ya, jadi itu sudah terbukti juga.
dampak terhadap ekonomi, ya, sehingga itu tadi ya gas rem itu sebenarnya tadi kan pertimbangan ekonomi. Kemudian sosial, yaitu karena ada yang kadang yaitu menstigmatisasi kan itu, karena ini sesuatu hal yang jadi yang sebenarnya yang paling bagus menjelaskan masalah COVID itu sebenarnya memang yang sudah pernah, orang yang sudah pernah terpapar itu. Jadi itu ada secara otomatis sudah bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dirasakan seperti itu. Dan orang-orang itu bisa yakin ya meyakini kalau memang kita mendengarkan informasi itu ya dari seperti tadi dari hasil testimoni seperti itu. Jadi banyak memang dampak yang berpengaruh ya, sosial budaya dan sebagainya. Namun yang paling penting kita tidak perlu istilahnya menjadikan masalah ini ya seperti sesuatu yang menakutkan seperti itu, yang sehingga itu mempengaruhi juga terhadap situasi atau suasana psikologi kita seperti yang disampaikan dokter. Dan ternyata memang kita butuh support seperti yang disampaikan dokter. Artinya begini, jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita ya yang mungkin terpapar dengan itu, jadi ada yang sehat ini yang memberikan support. Kita tidak bisa juga menjamin bahwa diri kita yang tadinya mensupport pada saat kita terkena itu bisa saja terjadi suasana psikologi kita yang menurun. Tentu yang sehat lagi yang memberikan support, saling mensupport seperti itulah. Sehingga apa yang kita dapatkan bahwa pengalaman di tempat kita memang alhamdulillah ya, bahwa semua ini memang kita tidak bisa menghindar sebetulnya dari situasi pandemi ini. Ya, karena seperti tadi yang kami sampaikan bahwa ini manusia ini tidak bisa terlepas daripada suatu namanya hidup, tidak bisa terlepas dari suatu aktivitas atau pergerakan, mobilisasi dan sebagainya, yang pada saat yang bersamaan disitulah menjadi potensi untuk terjadinya suatu penularan. Sehingga yang paling penting, nah itu tadi protokol kesehatan yang sudah disampaikan tadi Dr. Adi, yang McD itu ya, barangkali itu yang saya kira itu yang paling dekat sekali yang kita bisa lakukan. Ya, sambil juga bagaimana menjaga imunitas kita tentunya yang seperti yang disampaikan Dr. Titi dengan konsumsi, kemudian juga makanan-makanan yang bergizi, kemudian yang paling penting itu tadi harus ada support, saling mensupport kita bagaimana bisa menjaga imunitas kita. Mungkin itu barangkali kata-kata penutup saya, dan mudah-mudahan dengan adanya pemaparan dari Dr. Adi, kemudian testimoni Dr. dan beberapa ini bisa menambah ya, jadi wawasan kita, kemudian pengalaman kita bagaimana menghadapi COVID-19 ini di tempat kerja, di rumah dan sebagainya. Mungkin itu barangkali tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Abidin yang telah menyampaikan penutupnya. Sebelum kita menutup acara kita, nanti kita ada foto bersama juga, tapi kami sampaikan ada 3 pokok penting yang kita hasilkan dari Zooming kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah confirm positif tanpa gejala, cukup isolasi mandiri sesuai pedoman revisi 5 dan menyampaikan surat keterangan dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan ke bagian kepegawaian untuk laporan ke Kemenkes. Gitu ya Bu Maya ya. Kemudian confirm positif dengan gejala berat, isolasi sesuai pedoman revisi 5 dan follow up PCR negatif 1 kali saja. Sesuai pedoman revisi 5 ya semuanya. Kemudian ini kata-kata dari Dr. Titi tadi saya ambil. Terinfeksi corona adalah bukan sesuatu yang aib ya. Jadi janganlah kita menstigma teman-teman, saudara-saudara atau tetangga kita yang mendapat kesempatan untuk terinfeksi. Kita berikan support kita, doakan yang terbaik untuk semuanya, untuk kita semua juga. Jadi semoga badai corona
segera berakhir. Jadi itu sebelum acara kita tutup, tentunya sudah jelas semua ya apa yang disampaikan dari Bapak Kepala BPLK, Dr. Adi, testimoni dari Dr. Titik, kemudian pesan dari Bu Martini tadi tentang kepercayaan diri dari Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan yang saat ini isolasi mandiri karena terinfeksi COVID yang tanpa gejala. Jadi tetap percaya diri pada saat masuk, dan seluruh teman-teman staf di BPLK Surabaya juga percaya diri menerima mereka semuanya, karena bukan tidak mungkin kita ini tidak terkena, kita tidak tahu karena kita juga tidak periksa, dan setelah diperiksa negatif pun kita juga tidak tahu kita terinfeksi lagi. Nah, itulah uniknya COVID ya. Nah, itu di situ, jadi ini tadi pesan yang cukup menyentuh ya, jadi kepercayaan diri dari yang sakit maupun yang di teman-temannya tadi. Ya, baiklah, sebelum kami tutup ada Parian Surabaya. Isuk nyuling sore nyuling. Sulingane arek Surabaya. Isuk-isuk ana juming. Sosialisasi COVID no BPLK Surabaya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita foto bersama. Silakan videonya, kameranya dinyalakan, kita foto bersama. Ya. Di screenshot di laptop. Mungkin yang lainnya bisa ke belakang, di belakang Pak Adi, biar bisa ke foto. Bukos, silakan foto sebentar. Di belakangnya Bu Andri saya. Loh, Bukos di sini. Oh, Loh, harus jajar Bapak. Nah, ini. 3. Ya. Di mana tadi? Ada. langsung. Langsung positif kan. Positif ambil. Sini. Saya sama berdiri. Oke. Ya, berdiri biar kelihatan. Duduk dulu ya. Silakan Pak Hari. 1, 2, 3. Ayunda bisa sini. Udah kelihatan di sini loh. Biar kelihatan. Ya, bentar. Kita buka ini dulu. Tim. Ya. Bola. Iya. Bisa difoto dari kamera masing-masing. Yang ngadep komputer, laptop. Ya. Nomor 2. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu staf di BPLK Surabaya yang telah mengikuti Zooming pada pagi hari ini. Semoga acara kita ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bermanfaat kita mengerti bagaimana penata laksanaan COVID-19 ini. Terima kasih Dr. Abidin, Dr. Adi sebagai narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu pejabat struktural yang berpartisipasi aktif dan juga kepala instalasi. Ya, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu wabarakatuh. Kamiso selanjutnya. Terima kasih. Nanti kan gimana nih? Bersama semuanya. Ya, Bapak Ibu ini ada lanjut.